Selamat bertemu kembali di Onyx Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat sebuah aplikasi client server, di mana nanti si klien dapat mengakses database yang ada di komputer server. Nah, nanti sebelumnya kita akan mendesain seperti ini di Visual Basic ya. Kita gunakan Visual Basic Net. Kita desain yang seperti ini, dimana di sini ada label npm, ada nama, ada kelas, kemudian ada text box npm. Ini name-nya nanti adalah npm, kemudian ini text box nama, name-nya adalah nama, kemudian kelas, ini name-nya juga adalah kelas. Kemudian di dalam ini ada beberapa tombol, ini tombol simpan, hapus, batal, dan keluar. Nanti teman-teman bisa menggunakan button ya untuk membuat tombol-tombol seperti ini. Tombol simpan ini name-nya adalah B simpan, ini B hapus, batal, B batal, dan keluar adalah B keluar. Kemudian di bawah ini ada satu list view. Nanti tinggal Anda cari di bagian toolbox, namanya list view, double klik saja, nanti Anda perbesar seperti ini. Kemudian name-nya adalah LV siswa tanpa spasi ya. Kemudian satu lagi nanti kita muat di dalam form kita ini satu timer. Nanti bisa dilihat dari toolbox, namanya adalah timer. Nah, ini bisa di double klik saja, kemudian nanti akan diletakkan di bagian bawah ya, form kita di sini. Bukan di dalam form ya, tapi di bagian bawah form. Oke, namanya kita gunakan saja timer 1 seperti ini. Lalu kemudian setelah kita buat ini, kita tambahkan dulu, kita buat database-nya. Nah, sebelum kita buat database, maka pastikan teman-teman sudah menginstal ya SAM Control Panel. Kebetulan di sini saya gunakan SAM Control Panel yang versi 3.3. Nanti setelah diinstal maka jalankan SAM-nya, kemudian diaktifkan Apache dan MySQL. Jadi nanti teman-teman tinggal start ya saja ya, diklik tombol startnya supaya jalan Apache dan MySQL-nya. Nah, ini nanti sebagai server kita ya, yang mengontrol server kita, database kita. Nah, selanjutnya kalau sudah ini, tinggal kita buat database-nya. Kita buka saja localhost. Nah, ini ya, slash 2 kali localhost, kemudian slash lagi php myadmin. Ya, nanti akan terbuka seperti ini. Nah, di sini sudah saya buat database-nya. Database-nya ini adalah DB mahasiswa, DB siswa ya. Ini saya gunakan DB siswa. Oke, yang ini DB siswa. Kemudian ada tabel saya buat DBL mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa ini tadi ada 3 field ya, ada npm, nama, kelas. Karena saya nanti inginkan menyimpan ini string yang kita input di text box npm, nama, dan kelas. Makanya di dalam database-nya kita buat ada dalam tabelnya kita buat 3 field ya, ada npm, nama, dan kelas. Nah, setelah kita buat ini nanti silahkan diinput beberapa record ya di dalamnya. Nah, supaya ini bisa kita akses secara klien nanti, atau bisa diakses oleh komputer klien, maka di dalam database ini harus kita tambahkan satu account ya, user accountnya, dengan cara kita akan tambahkan, kita klik dulu ini servernya ini di atas, kemudian nanti ini user accountnya ini kita tambahkan, klik ini, kemudian nanti akan kita tambahkan di sini user accountnya. Bagaimana caranya? Tinggal kita buat di sini add user account. Mungkin ini sudah saya buat ya, mungkin nanti saya buat baru sebagai contoh, add user account. Kemudian tinggal kita masukkan saja di sini username-nya apa, misalnya siswa. Kemudian hostname-nya kita gunakan saja yang ini. Kemudian passwordnya kita buat saja 12345, ini nanti bebas ya. Kemudian retype lagi passwordnya 12345. Setelah itu kita aktifkan ini check all, supaya nanti si komputer klien itu bisa juga melakukan operasi select, insert, dan yang lain ya, menambah tabel atau yang lain. Nanti kalau memang ada yang kita batasi, maka tinggal kita hilangkan checklist ini gitu ya.
Setelah itu tinggal kita klik go. Jadi kita harus ingat tadi ya, namanya tadi adalah, kita kembali ke user control ini tadi, user account ya, namanya tadi adalah siswa ini. Kemudian passwordnya, karena kita sudah kasih passwordnya tadi, passwordnya adalah 12345. Nah itu nanti yang akan diakses oleh komputer klien ya. Kalau katakan ini adalah komputer server kita, kemudian si komputer klien nanti mengakses database kita ini melalui nama ini siswa, kemudian passwordnya tadi apa, kemudian baru database yang kita buat ini, seperti itu nanti. Nah setelah kita buat database-nya, kita atur IP-nya terlebih dahulu. Jadi di sini saya gunakan, saya hubungkan terlebih dahulu ya, kita hubungkan terlebih dahulu komputer server dengan komputer klien. Nah di sini saya menggunakan jaringan local area network ya, atau LAN. Jadi kita atur terlebih dahulu IP-nya. Jadi IP-nya itu seperti ini. Jadi nanti komputer klien ini, di sini kita letakkan database-nya ya. Kemudian nanti ada programnya juga di sini, kita buat aplikasinya. Kemudian nanti di komputer server juga akan kita buat juga aplikasinya, tetapi database-nya itu akan diambil dari sini atau diakses dari server. Nah tentu ini kan harus terkoneksi terlebih dahulu. Nah bagaimana mengkoneksikannya? Maka kita atur IP-nya. Nah untuk server, komputer server, kita atur IP-nya ini 19, ini terserah sebenarnya ya. Ini 192.168.0 kemudian 1, kita contohkan saja seperti ini. Kemudian subnet masknya kita buat kelas C ya, ada 255.255.255.0. Nah sedangkan untuk komputer klien, kita buat IP-nya seperti ini 192.168 kemudian 0 kemudian 2. Sedangkan nanti subnet masknya kita buat 255.255.255 kemudian 0. Nah untuk komputer klien kita harus atur satu lagi di sini, default gateway-nya. Jadi kita sesuaikan dengan IP-nya si komputer server. Jadi default gateway-nya ini, default gateway-nya si komputer klien adalah ini, IP-nya si server ya, komputer server ya. Jadi kita atur dulu IP-nya. Saya atur terlebih dahulu ya, nanti silahkan dilihat juga nanti untuk komputer klien maupun komputer server. Jadi ini untuk server dulu kita atur si servernya. Oke. Nah ini sudah saya atur 192.168.0 kemudian 1. Subnet masknya ini ya, kita sesuaikan dengan yang ini tadi. Nah subnet masknya 255.255.255 ya, seperti ini. Nah jadi hanya itu yang kita atur di komputer server. Oke, kalau sudah kita okekan ini, kita okekan juga ini, berarti komputer server sudah kita atur IP-nya. Sekarang untuk komputer klien. Nah untuk komputer klien kita atur juga dengan catatan tadi ini IP-nya adalah 192.168.0.2. Kemudian subnet masknya kelas C ya, 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya kita buat 192.168.0 dan 1. Nah ini ya mungkin saya perlihatkan di komputer yang satunya. Kita akan mengatur IP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa Anda lihat IP-nya sudah saya atur ya, 192.168.0.2. Kemudian subnet masknya ya, subnet masknya ini kelas C 255.255.255 kemudian 0. Kemudian default gateway-nya kita sesuaikan seperti di modul tadi 192.168.0 kemudian 1, di mana default gateway-nya ini tadi adalah dari IP-nya server
Nah ini ya dari IP-nya server. Jadi yang ini tadi adalah dari IP-nya server. Jadi harus sama. Oke, baik, setelah kita atur keduanya, pastikan nanti dipingkan dulu ya melalui klien ini. Coba diping ke IP-nya si server. Kalau dia sukses berarti sudah terkoneksi. Nah berikutnya yang kita lakukan adalah kita akan mendesain program yang akan kita gunakan. Jadi desainnya adalah, oke, kita desain terlebih dahulu. Desainnya adalah seperti ini, tadi sudah saya jelaskan. Nah ini untuk aplikasi server dan klien itu sama ya, sama saja ya, tidak berbeda. Kalau kita lihat nanti di komputer server maka desainnya sama ya, hanya perbedaannya di judulnya ini saja. Nah kalau kita lihat di komputer klien ya sama, desainnya juga sama ya, seperti di sini di komputer server ya. Jadi tidak ada yang berbeda ya. Nanti yang coding ini semua juga nanti sama, yang berbeda nanti hanya di modul ini ya, perbedaannya nanti hanya di file modul ya, hanya itu yang berbeda nanti ya, perbedaan itu sedikit saja ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengcopy saja program ini, kopikan ke komputer klien ya. Jadi nanti perbedaannya hanya di modul ini saja. Nah setelah nanti ditambahkan ini, maka untuk membuat modul ini tinggal kita klik kanan ya di aplikasi di sini ya, di aplikasi servernya ini, project kita klik kanan, kemudian add, kemudian modul. Nah, nanti di sini kalau belum ada maka ini nanti modul 1 tinggal di oke kan, di add saja. Oke, jadi nanti seperti ini. Nah di modul ini setelah ini tadi desain ya, ini silahkan nanti di ketik ini. Oh tapi sebelum ini dulu harus kita apa ya, kita install yang disebut dengan apa namanya, MySQL connector ya. Jadi di sini saya gunakan MySQL connector 6, apa ya, yang 6,25. Jadi saya gunakan yang ini ya, MySQL connector yang 6,25. Nah yang ini. Jadi nanti teman-teman silahkan di download dulu ini, atau nanti saya sertakan di deskripsi video ini ya, kemudian diinstal. Oke, nanti setelah diinstal ini, berikutnya yang kita lakukan adalah kita tambahkan referensi penggunaan MySQL klien ini terlebih dahulu dari project ya, dari project, kemudian ada add referensi. Oke. Begitu juga nanti di komputer klien ya, ketika sudah dibuka programnya ini kita harus tambahkan itu juga ya. Biasanya sih kalau hasil apa kita copy paste saja maka itu sudah langsung ada, tidak perlu lagi kita tambahkan referensinya. Tetapi di komputer klien nanti harus kita install juga MySQL connector tadi gitu ya. Oke, kemudian setelah muncul ini kita browse dulu. Pastikan ya setelah diinstal tadi MySQL connectornya. Kemudian biasanya dia ada di C, kemudian program file. Nah, program file yang x86 ya. Yang ini ya, yang x86C, kemudian program file yang ini. Nah, kita cari di sini MySQL. Jadi kalau dia sudah terinstall, ini ada folder ini MySQL ini, double klik. Nah, tadi saya gunakan yang ini ya, MySQL connector 6.2. Double klik, kemudian assembly listnya ini. Kemudian MySQL data ini kita klik, kemudian kita oke kan. Oke, berarti nanti referensi penggunaan MySQL-nya sudah ditambahkan. Nanti silahkan ketik ini, kemudian di bawah modul ini nanti ketik ini public db, dan selanjutnya ini variabel untuk MySQL koneksinya, kemudian cmd untuk MySQL command-nya, kemudian rs, variabel rs kita gunakan sebagai MySQL data reader-nya, dan SQL kita gunakan sebagai string. Nah setelah itu baru kita buat koneksinya ya, tinggal kita buat sub prosedur baru, kita buat sub koneksi database, kemudian kita buat ini SQL. Nah server kita ini untuk komputer server, kita buat ini localhost, kemudian user ID nya, UID nya, root, database nya adalah DB mahasiswa. Nah sesuai dengan database kita tadi
database yang kita buat tadi, database apa tadi, database siswa. Nah, kita gunakan ini database siswa. Jadi yang saya gunakan adalah ini ya, database siswa. Nah, jadi kita sesuaikan. Setelah itu baru try, kemudian db connection sama dengan string, db open, kemudian catch. Ini kalau benar berarti ini yang dieksekusi, berarti kalau error berarti yang ini. Oke ya, jadi ini untuk membuat koneksinya. Sedangkan untuk komputer klien nanti modulnya ini agak berbeda sedikit ya. Ya, untuk komputer klien itu, coba buka dulu untuk klien. Nah, untuk klien itu yang berbeda itu di SQL-nya tadi, nama servernya. Jadi servernya adalah ini 192.168.0, kemudian 1 ini tadi nomor IP dari server kita. Jadi komputer server ini. Ya, coba misalnya sekali lagi IP-nya ini kita coba lihat lagi tadi. Nah, ini. Jadi ini tadi untuk klien ya. Ini untuk coding di modul klien, komputer klien. Nah, ini kita gunakan servernya ini bukan localhost, tapi kita gunakan nomor IP dari komputer si server. Gitu ya. Nah, ini kita sesuaikan. Sedangkan user ID-nya ini kita ambil tadi dari user account-nya di yang sudah kita buat tadi di phpMyAdmin. Jadi ini. Jadi kebetulan saya gunakan ya mahasiswa, user account-nya adalah mahasiswa. Nah, sorry, yang ini ya mahasiswa, user ID-nya. Jadi berbeda tadi kalau dia di server tadi user ID-nya root, jadi masih default ya dari phpMyAdmin ya. Tapi kalau dia di klien itu berbeda, user ID-nya adalah sesuai dengan user account yang baru kita buat tadi. Kemudian passwordnya ya sesuaikan dengan user account yang kita buat tadi di sini ketika kita tambahkan add user tadi. Jadi passwordnya tadi apa. Nah, itu yang akan kita muat di modulnya si klien. Kemudian database-nya ya sama ya, db siswa, sesuai dengan database yang kita buat di phpMyAdmin. Jadi db siswa. Nah, itu saja perbedaannya nanti di aplikasi yang ada di komputer server dan klien. Jadi bedanya di sini ya, di satu baris ini saja, sedangkan yang lainnya sama, yang ini sama semua. Jadi di sini bukan localhost, tapi kita buat di sini adalah nomor IP dari si server ini, si klien ya, modulnya si klien. Kemudian user ID-nya bukan root, tapi user account yang baru kita tambahkan tadi. Kemudian passwordnya kita tambahkan, baru database-nya. Sedangkan codingnya nanti dan desainnya itu sama. Jadi ini di komputer klien sama semua ini. Codingnya juga nanti sama dengan si server. Nah, itu saja perbedaannya nanti. Oke, nah sekarang kita akan bahas coding-coding yang ada di sini ya, di untuk aplikasi server dan klien ya. Coba dulu kita jalankan ini. Oke, ini ya, saya jalankan di komputer klien terlebih juga. Coba ya. Oke, jadi kalau kita lihat sebenarnya datanya ini sama ya, dengan ini si server, ini si klien ya. Nah, database-nya itu tadi kan sama dari sini. Kalau kita lihat tabel siswa, mahasiswa, nah ini data yang diakses adalah ini. Jadi database-nya itu sebenarnya ada di laptopnya si server, sedangkan si klien ini mengakses dari database-nya ini, dia baca dari laptopnya si server. Itu kenapa bisa seperti ini tadi, karena sudah kita hubungkan. Nah, itu ya. Oke, kita keluar dulu. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas coding-codingnya ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan di modul server itu ini ya,
ini codingnya, ini referensi penggunaan MySQL, kemudian beberapa variabel yang kita gunakan, kemudian ini untuk prosedur atau sub untuk membuka koneksi. Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan perbedaannya di modulnya si klien hanya di bagian ini, ya, untuk yang klien. Jadi ya ini ya di bagian isi dari variabel SQL-nya ini. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Sedangkan untuk coding-coding yang lain, baik di server maupun nanti untuk di klien itu sama. Oke, kita mulai dari awal. Jadi sama ya di nanti di codingnya si server formnya, di bagian atas harus kita deklarasikan variabel, bukan variabel ya, referensi pengguna MySQL. Kemudian kita tambahkan satu variabel di sini, dim t refresh, nilainya adalah 1. Ini nanti gunanya untuk merefresh otomatis ya database yang ada di server maupun di klien, supaya ketika si klien atau si database server melakukan penambahan data atau perubahan data, maka itu langsung nanti di refresh ya secara otomatis ya. Jadi nanti nilainya itu tergantung dari variabel t refresh. Kemudian ini gunanya untuk meng-clear data, menghapus data, dan mengatur enable-nya si tombol-tombol ya. Di npm dikosongkan, nama dikosongkan, kelas. Kemudian ini ada tombol, ini bukan tombol ya, tetapi objek text box-nya kita enablekan atau kita aktifkan atau tidak aktif. Ini untuk mengatur enable-nya atau tidak enable-nya si tombol ya. Kemudian nanti untuk mengatur, mengeset teks dari tombol simpan. Nah, ini coding untuk membuat kolom-kolom list view ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi ini kita jalankan, teman-teman bisa lihat di sini ya ada garis-garis list view-nya ya. Nah, seperti ini. Jadi supaya garis-garisnya itu bisa ada, maka tadi perlu ini kita buat satu prosedur untuk membuat kolom-kolomnya itu. Kemudian ini coding-coding yang kita panggil ketika form ini dijalankan ya. Jadi coding pertama sekali nanti ini dipanggil tadi koneksi tadi. Di koneksi tadi kan dari modul tadi yang ini ya, dari file modul. Jadi kita panggil ini pemeriksaan koneksi ke database-nya dulu. Ketika kita jalankan itu diperiksa apakah terkoneksi ke database atau tidak. Kemudian kita hapus data-datanya atau kita bersihkan text box-nya yang ini tadi yang ada di prosedur ini. Di coding-coding ini diakses juga di bagian awal ya, di form loop. Kemudian kita buat list view. Nah, ini pemanggilan prosedur buat list view, berarti yang ini gitu ya. Kemudian kita tampilkan datanya ke list view. Jadi data-data yang ada di dalam database itu kita tampilkan ke list view. Kemudian tadi ada timer kita buat di desain ya, timer untuk membuat atau menghitung waktu untuk melakukan proses refresh data. Nanti kita gunakan timer dan ini kita jalankan di bagian awal ya. Nah, untuk form closing ya, nanti form closing itu kan kita pilih ya, misalnya kalau belum ada form ini, jadi kita letakkan saja kursor di sini di bagian form loop, terserah di baris ini atau di sini, pokoknya di antara private sub dan end sub-nya si form loop. Kemudian nanti kita pilih di sini form closing ya. Nah, ini form closing. Nah, nanti ada ini private sub, form closing, end sub-nya. Nah, di dalam itu kita buat perintahnya timer stop. Jadi kalau ditutup nanti maka timernya tadi kita hentikan ya. Nah, karena di awal tadi ketika kita loading formnya ini start timernya sudah kita jalankan. Jadi ketika kita tutup formnya ini kita close atau kita stop. Kemudian ini perintah untuk tombol batal. Jadi nanti teman-teman tinggal double klik saja tombol batal ini ya. Untuk tombol-tombol tinggal kita double klik saja tombolnya. Nah, nanti akan dibuat prosedurnya dan langsung kita ketik codingnya. Oke, jadi ini kita panggil lagi membersihkan data ketika kita batalkan. Kemudian simpannya kita enablekan, kita buat true, tombol hapus kita buat false, npm kita buat true, dan kita fokuskan kursor ke npm. Untuk tombol keluar kita buat ini konfirmasi saja untuk keluar. Kita buat kotak dialog ya, kotak pesan ya. Kemudian nanti kita konfirmasi kalau dipilih tombol yes, maka yang dilakukan adalah ini. Timer 1 di stop, kemudian ditutup ditutup database-nya, kemudian ditutup formnya ya yang ini. Kemudian yang ini perintah untuk
atau perintah yang dilakukan ketika di enter pada pada text box npm. Jadi kalau tadi misalnya ini saya jalankan, kemudian saya enter di sini. Nah, ini kan ada perintah ya atau kotak dialog yang muncul, silakan lengkapi data. Nah, kapan itu terjadi? Ketika kursor kita enter di npm. Nah, itu dia. Jadi nanti ada kondisi yang dilakukan di situ. Jadi ini tadi, jika tombol adalah nilai ASCII dari tombol yang ditekan. Jadi kebetulan enter itu kan nilai ASCII-nya adalah 13. Jadi tinggal kita buat kondisinya. Jika nilai tombol yang ditekan itu adalah 13, maka ya kita periksa lagi apakah dia kosong atau tidak. Kalau npm kosong, maka muncul ini tadi. Tapi nanti kalau tidak kosong dia, maka yang ada adalah tampilkan datanya. Makanya kalau misalnya saya isi tadi ini, saya npm yang sudah ada ya, 211112, kita enter ini sudah ada, maka datanya ditampilkan. Nah, kenapa ditampilkan datanya? Karena ini saya stop dulu ya, karena ini sudah ada, kita panggil ini prosedur call tampil data. Nah, tampil data itu tadi yang mana? Nah, ini gitu ya. Jadi kita memanggil data dari database sesuai dengan npm yang kita inputkan. Nah, perintahnya itu nanti seperti ini. Jadi SQL sama dengan select bintang from, ini nama tabel dari database yang kita buat tadi, where npm. Nah, ini nama filenya ya, ini nama text boxnya. Nanti silahkan diikuti ini ya. Ini kalau ditemukan datanya maka npm kita false kan, kemudian nama text box nama kita ambil dari record set field nama, kemudian text box class kita isi dengan record yang ada di field class, kemudian tombol simpan berubah menjadi edit gitu ya. Jadi ini untuk mengkonfigurasi tombol. Tapi kalau tidak ada nanti maka perintah ini, kalau tidak ditemukan data itu seperti npm yang kita inputkan, maka yang terjadi adalah ini. Kemudian yang terakhir kita buat rs close ya. Jadi tadi kan di sini rs titik read. Kemudian setelah semua perintah ini sudah kita buat di sini rs titik close. Oke, nah untuk perintah tampil ke list view tadi, di sini tadi kan ada tampil data ke list view. Nah, tampil data ke list view perintahnya ini ya. Nah, ini supaya data itu coba kita jalankan ini, supaya data yang ada di dalam tabel database kita itu bisa ditampilkan ke list view ini. Nah, perintahnya itu ini di prosedur sub tampil data ke list view. Nah, nanti teman-teman tinggal mengikuti ini saja. Kemudian ini untuk perintah simpan data. Jadi untuk menyimpan data itu tinggal kita buat SQL insert into tabel mahasiswa. Ini nama-nama field yang ada di tabel database kita tadi, nama tabel database kita tadi ini tbl mahasiswa. Kemudian value-nya adalah ini nama-nama text box-nya. Jadi nama npm ini nanti text box npm itu ini isinya masuk ke database pada field npm. Kemudian isi dari text box nama masuk ke field nama. Kemudian isi dari text box class dia akan masuk pada field class. Gitu ya. Baru perintah eksekusinya di sini. Nah, nanti kalau ini perintah eksekusinya ya, cmd sama dengan new mysql command sqldb. Kemudian kita eksekusi. Nah, setelah dieksekusi, ini bagian kalau benar, tidak ada yang salah ya. Kalau tidak ada yang salah. Kemudian kalau sudah sukses, ini akan ditampilkan pesan ini. Kemudian akan ditampilkan data yang baru itu ke list view. Makanya dibuat di sini tadi call tampil data ke list view. Jadi akan di refresh lagi data itu ke list view ya. Kemudian kita bersihkan lagi data yang kita masukkan ke text box-nya. Tapi kalau dia salah, maka pesan ini yang dibuat ya. Data gagal disimpan. Kemudian dibersihkan juga string atau data yang kita input tadi ke text box-nya. Ini perintah untuk edit. Jadi nanti tinggal diikuti saja. Ya. Kemudian di bawahnya ini perintah untuk hapus data, untuk menghapus data.
Oke, kemudian ini perintah pada saat kita klik tombol simpan. Jadi kalau Anda perhatikan sebenarnya di tombol simpan ini bisa kita manfaatkan untuk edit dan simpan ya. Jadi kalau nanti data yang kita masukkan di sini ketemu dia, maka ini berubah. Jadi kalau ada, jadi coba misalnya saya buat 1 2 3, belum ada, pernah ada data ini, kita enter, maka ini tetap simpan. Tapi kalau npm yang pernah ada, yang pernah tersimpan di dalam database, kita masukkan ke sini, misalnya 211 123, ini sudah ada, ini dia, kita enter, maka ini berubah menjadi edit. Jadi ada dua fungsinya nanti. Jadi tinggal kita seleksi. Kalau tulisannya di sini edit, maka yang dilakukan adalah perintah edit. Tapi kalau tulisannya di sini simpan, maka yang dilakukan adalah perintah untuk menyimpan. Oke, kita lihat di sini. Jadi kita seleksi dulu. Kalau diklik nanti tombol simpan itu dicek dulu apakah teks dari npm, nama dan kelas tidak kosong. Kalau kosong maka dibuat perintah ini, silakan input npm. Tapi kalau tidak kosong, sudah berisi semua, maka ini akan dilakukan seleksinya. Apakah teks dari tombol simpan adalah simpan? Nah, kalau teksnya simpan, berarti yang dilakukan nanti adalah prosedur yang ada di simpan data ke database. Tapi kalau misalnya bukan simpan, dia berarti edit. Berarti yang dibuat adalah, atau yang dilakukan adalah perintah yang ada di prosedur edit data. Gitu ya, nanti tadi kan sudah ada ya. Ini edit data itu yang ini. Berarti ketika nanti yang ini yang diakses, berarti yang dipanggil adalah ini edit data. Berarti dilihat prosedur edit data itu yang mana. Oh, rupanya yang ini yang dilakukan. Tapi nanti kalau dia simpan data berarti yang ini. Gitu ya. Oke. Ini perintah untuk hapus data ya. Ketika kita klik tombol hapus, ini tombol hapus, maka yang dilakukan adalah ini. Jadi dilihat dulu atau dibuat dulu perintah di kotak dialog pesan, apakah yakin data ini akan dihapus, ini ya. Kemudian nanti kalau npm-nya tidak sama dengan kosong, artinya sudah berisi, baru kemudian kalau di kotak dialog itu nanti ada dipilih adalah tombol yes, maka akan dipanggil prosedur hapus data. Nah, hapus data tadi yang ini, gitu ya. Oke. Berikutnya perintah yang ini, ketika kita seleksi item-item yang ada di list view. Jadi coba saya jalankan. Coba ini kita klik. Nah, ini kan ketika kita klik itu kan langsung ditampilkan ya datanya di text box. Oke. Nah, perintahnya itu ada di sini, di bagian ini. Jadi nanti teman-teman tinggal double klik saja ini list view-nya. Ini tadi list view, double klik, kemudian ketiklah ini. Nah, kemudian untuk yang terakhir untuk timer. Nah, timer tinggal kita double klik tadi, timer yang ini double klik. Nah, akan muncul ini. Jadi ini untuk mengupdate ya, bukan mengupdate, merefresh data yang ada di list view, yang ditampilkan di list view ya, menampilkan record ya yang ada di dalam database ke list view. Jadi ini 120 saya buat di sini. Ketika nilai variabel trefresh ini sudah sampai 120, maka dia akan memanggil ulang data atau merefresh data itu, dan nilai trefresh ini kembali ke awal satu lagi, baru dilakukan lagi proses counternya atau penambahan hingga 120. Jadi setiap dia nilai trefresh itu sampai ke 120, maka dia akan merefresh datanya. Jadi kita manfaatkan timer ini secara sederhana untuk merefresh data. Oke, coba kita lihat ya. Kita tambahkan datanya dan kita lihat. Coba nanti dilihat di dua layar ini ya. Jadi perubahan data antara komputer klien dan server. Nah, ini untuk yang klien. Kemudian di sebelahnya, oke, di sebelah kanan adalah ini yang sebelah kiri adalah server ya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah klien. Jadi Anda perhatikan perubahan datanya. Jadi ini data saya inputkan dulu ke server ya. Jadi si server misalnya melakukan proses inputan data. Misalnya saya masukkan datanya ini 1 2 3, kita enter. Karena masih belum ada datanya, maka yang aktif di sini adalah simpan.
kita buat di sini misalnya Budi, kemudian kelasnya adalah TI P123. Coba perhatikan nanti perubahan di apa ya, di sebelah kanan untuk komputer klien. Kita simpan ini, kita lihat apakah ada perubahan yang terjadi di klien. Nanti kalau masih belum ada, maka kita tunggu ya beberapa saat, karena kondisinya tadi kalau nilainya sudah sampai ke 120. Save, kita oke kan. Nah ternyata di komputer klien ini sudah langsung masuk ya, npm 123 tadi. Nah ini misalnya kita rubah dari klien melakukan perubahan data, misalnya saya Budi, ini ganti namanya Budi ini dibuat misalnya Budi AAA, kemudian kelasnya adalah kita buat saja 111 seperti itu, kemudian kita edit. Nah kita lihat nanti perubahan yang ada di server. Jadi perhatikan apakah di server nanti sudah berubah dia. Jadi ini masih belum berubah karena nilai refreshnya mungkin belum sampai 120. Nah ini ternyata sudah berubah. Oke, nah ini misalnya saya hapus, kita lihat lagi nanti di server, di klien apakah sudah berubah juga ya. Saya hapus. Nah kita lihat di server, di klien masih belum, berarti nilai refreshnya belum sampai 120. Nah, nanti kalau sudah sampai ini akan otomatis hilang ya di update. Nah seperti ini ya, hilang ya. Nah coba misalnya kalau yang mengisi data adalah si klien, misalnya npm nya dibuatnya 111, kita enter, kemudian namanya kita buat misalnya baba, kemudian kelasnya adalah 1234, kemudian kita simpan. Jadi di server masih belum ya, ini si klien ini yang menambah data, kita simpan, kemudian kita okekan, dan kita lihat datanya sudah langsung masuk ke server. Oke. Nah, atau misalnya si server yang si klien yang menghapus data ini, tinggal diklik, kemudian kita hapus, kemudian kita yes kan, okekan. Kita lihat di sini apakah masih ada, sudah langsung hilang. Nah seperti itu nanti konsepnya untuk aplikasi client and server dengan menggunakan database MySQL. Nah di sini tadi di client itu tidak perlu lagi kita aktifkan yang ini ya, sum ini, karena dia langsung mengakses database yang ini itu ya di server. Karena ini tadi sudah diaktifkan di server, maka si klien ini hanya mengakses saja. Jadi apa namanya, dia tidak perlu mengaktifkan ini di klien, komputer klien. Jadi yang perlu mengaktifkan sumnya itu adalah si server, karena ini mengontrol server ya. Jadi kalau misalnya apa namanya, si servernya ini belum aktif, maka di sini nanti tidak bisa mengakses database. Jadi ya, contoh ya, ini kita keluarkan, ini mungkin saya stop yang kliennya. Oke, ini sudah kita tutup ya kliennya. Coba saya jalankan. Nah si klien coba saya jalankan dulu, dan kondisi sumnya sudah kita matikan ya, belum kita jalankan servernya. Nah ini kan dibuat perintah di klien enable to connect ya, karena kenapa? Karena servernya belum dijalankan ya. Tapi kalau misalnya ini sudah kita jalankan nanti, oke, berarti servernya sudah siap. Maka kalau ini kita jalankan si klien, maka bisa mengakses database nya nanti ya. Nah ini sudah bisa jalan. Oke, nah seperti itu konsepnya untuk
membuat dan mengkoneksikan database MySQL ya, menggunakan konsep client dan server atau client dan server ya. Oke, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial berikutnya.